Di era modern seperti ini, kita seringkali diperlihatkan oleh tontonan motivator yang selalu bilang, keluar dari zona nyamanmu. Nah, dari situlah kita selalu berambisi untuk keluar dari zona nyaman dan berjanji akan berubah. Tapi faktanya malah bukannya keluar dari zona nyaman, tapi malah lanjut scrolling tanpa arah. Secara ilmu psikologis, ini disebut sebagai avoidant behavior. Avoidant behavior adalah tindakan atau respon yang dilakukan seorang untuk menghindari atau melarikan diri dari situasi, pikiran, perasaan, atau objek yang dianggap mengancam, tidak menyenangkan, atau menimbulkan kecemasan. Secara singkatnya gini, ini adalah mekanisme pertahanan diri yang dirancang untuk menjaga seorang tetap aman dari rasa sakit emosional maupun itu fisik. Penyebabnya itu sendiri biasanya perilaku ini bisa dipicu oleh rasa takut, kecemasan, rasa malu, trauma masa lalu, atau akan penolakan. Nah, tapi masalahnya orang selalu susah untuk keluar dari zona nyaman itu. Maka dalam segmen kali ini kita akan belajar bagaimana cara keluar dari zona nyaman. 1. Pahami dan petakan zona nyaman kamu. Sebelum melangkah keluar, kamu perlu tahu di mana batasan kamu berada. Seperti identifikasi ketakutan inti. Tanya pada dirimu sendiri, hal apa sih yang paling saya takuti jika saya mencoba sesuatu yang baru? Contohnya, takut gagal, takut dikritik, atau takut terlihat bodoh sama orang lain. Mengetahui ketakutan inti membantu kamu menargetkan akar masalahmu. Dan juga, terkadang kita juga susah buat manage-nya. Maka, kamu harus buat daftar penghindar. Tuliskan hal-hal yang sering kamu hindari karena membuat kamu cemas atau tidak nyaman. Contohnya networking, berbicara di depan umum, mencoba hobi baru, atau meminta kenaikan gaji. Kenali rewards jangka pendek. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu dapatkan saat tetap nyaman? Biasanya adalah kelegaan dari kecemasan ataupun anxiety relief. Sadari bahwa kenyamanan itu adalah ilusi pertumbuhan. 2. Terapkan prinsip exposure bertahap. Ini adalah teknik utama yang digunakan dalam terapi perilaku untuk mengatasi ketakutan. Daripada melompat dari tebing, mending kamu membangun jembatan kecil. Buat hierarki ketakutan. Ambil salah satu item dari daftar penghindar kamu dan buatlah daftar kecil. Diurutkan dari yang paling sedikit menakutkan hingga yang paling menakutkan. Dan juga mulailah dari langkah 1. Lakukan langkah 1 sampai kamu merasa sepenuhnya nyaman. Beri dirimu izin untuk merasa cemas, tetapi tetap melakukannya secara tindakan. Setelah langkah 1 terasa mudah dan rutin, tindak ke langkah kedua. Tujuannya adalah membuktikan kepada otak bahwa situasi yang ditakuti tidak berbahaya seperti yang dibayangkan. 3. Ubah pola pikir. Keluar dari zona nyaman memerlukan perubahan cara kamu melihat kegagalan dan ketidakpastian. Seperti gagal sebagai data. Ganti pemikiran saya gagal dan itu buruk menjadi saya mendapatkan data baru tentang cara ini tidak berhasil dan apa yang bisa saya pelajari. Fokus pada proses dan bukan hasil. Alihkan fokus dari akhir yang sempurna yang memicu perfeksionis ke upaya dalam keberanian yang kamu tunjukkan dalam mencoba. Latihan because yes. Latih dirimu untuk mengatakan iya pada peluang kecil yang biasanya kamu tolak. Contoh, tawaran kopi dari rekan kerja, coba rute pulang yang berbeda, coba makanan baru. 4. Tetapkan rules 5 menit. Banyak orang mengalami kesulitan memulai. Atasi inersi ini dengan cara atur 5 menit. Jika kamu merasa enggan atau takut melakukan suatu tugas baru, misalnya menulis bagian sulit dari laporan, menelepon klien baru, beri janji pada dirimu untuk melakukannya hanya selama 5 menit pertama. Seringkali setelah 5 menit berlalu, inersi telah teratasi dan kamu akan memiliki momentum untuk menyelesaikan. Dan jika setelah 5 menit ini benar-benar masih ingin berhenti, kamu boleh berhenti, tetapi biasanya kamu akan melanjutkannya kembali. Tetapi dari apa yang sudah saya bilang tadi, itu semua nggak akan pernah berguna jika kamu hanya mencantumkannya di otak tanpa ada aksi yang jelas.